Welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Kali ini kita akan belajar tentang intubasi menggunakan endotracheal tube. Intubasi dengan endotracheal tube ini kompetensinya 4A ya, jadi dokter umum juga harus bisa melakukannya. Dan intubasi ini juga biasanya diujikan dalam OSCE. Oke, untuk prosedurnya sendiri itu terdiri atas perkenalan. Nah, di perkenalan ini kita bisa menyebutkan siapa nama kita, misalkan seperti ini. Perkenalkan, saya Dr. Fitri yang hari ini bertugas jaga di klinik ini dan akan melakukan tindakan endotracheal tube intubation. Kemudian yang kedua, kita konfirmasi pasien. Nah, karena pasien yang akan dipasang ET ini biasanya dalam posisi tidak sadar, maka kita lakukan konfirmasi pasiennya kepada keluarganya. Misalkan seperti ini. Baik, ini benar ya dengan pasien X, usianya 20 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita konfirmasikan pasien, kita melakukan persiapan diri yang meliputi cuci tangan 6 langkah WHO menggunakan APD level 2. Nah, APD level 2 ini terdiri atas gloves. Glovesnya itu bisa dipakai dengan metode open method, kemudian ada juga cap, masker, Google. Nah, setelah itu, kita lakukan aktivasi tim emergency. Dalam intubasi, tim emergensinya itu pertama terdiri atas leader ya. Leader ini bisa berperan ya atau bertanggung jawab terhadap airway dan juga breathing. Kemudian yang kedua bisa asisten 1 untuk asisten sirkulasi, kemudian asisten 2 itu untuk asisten alat gitu. Sebenarnya mirip seperti resusitasi neonatus atau BLS biasa ya. Jadi minimal ada 3 anggota dalam melakukan intubasi ini. Kemudian yang kelima itu kita cek respon. Nah, pada kondisi gawat darurat, cek responnya itu bisa menggunakan AVPU, karena kalau pakai GCS mungkin akan terlalu lama ya. Untuk materi GCS nanti akan kita bahas di lain video. Nah, untuk AVPU ini, yang pertama adalah A alertness. Dia dinyatakan alertness apabila pasien ini tuh masih sadar gitu. Dia bisa membuka mata secara spontan, bisa menjawab pertanyaan. Nah, kemudian kalau misalkan pasien berada dalam posisi tidak sadar, maksudnya GCS-nya tuh mungkin di bawah 15, terus dia bisa dibangunkan dengan verbal, misalkan Pak, apakah bisa membuka mata, kemudian pasien bisa membuka matanya, berarti nanti tingkat kesadarannya ini adalah V. Nah, kemudian pada pasien yang tidak sadar, kemudian sudah dibangunkan menggunakan suara dia tetap tidak sadar, kita bisa melakukan rangsang nyeri pada pasien, misalkan dengan merangsang nyeri pada bagian sternumnya pasien ya, dengan menggunakan bagian kuku-kuku jari kita gitu, yang dikepalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan pasien bisa sadar dengan kita rangsang pain-nya, berarti tingkat kesadarannya itu pain. Lalu setelah itu apabila kita sudah mencoba semua cara ini, distimulasi secara verbal tidak sadar, distimulasi dengan rangsang nyeri juga tidak sadar, maka kita kategorikan pasien ke dalam unresponsive. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan primary survey kepada pasien. ABC ya, airway itu jodohnya adalah dengan si spine injury, kemudian B-nya itu adalah breathing dan oksigenasi, kemudian C-nya adalah sirkulasi yang diikuti dengan pemasangan IV line dan juga kateter untuk monitoring urinnya. Nah, setelah itu kita lakukan, kita sebutkan indikasi dan kontraindikasi dari si ET ini. Apakah ada indikasi untuk dipasang ET, kemudian ditemukan kontraindikasi atau tidak. Kalau misalkan tidak ditemukan kontraindikasi dan ada indikasinya, berarti kita bisa lanjutkan prosedur pemasangan ET. Tapi sebelum kita lakukan pemasangan ET, kita harus inform consent terlebih dahulu kepada keluarga. Misalkan dengan bilang seperti ini, baik Pak, karena ada indikasi pasien mengalami gangguan nafas, pasiennya tidak bisa bernafas secara spontan dan ada penurunan kesadaran, maka saya akan melakukan pemasangan alat bantu nafas dengan endotracheal tube ini. Apakah Bapak atau Ibu pihak keluarga bersedia untuk dilakukan pemasangan ET pada pasien? Kalau misalkan keluarganya bersedia, kita bisa melakukan pemasangan ET. Oke, kemudian kita masuk ke primary survey ya. Nah, primary survey ini wajib dilakukan sebelum pemasangan ET. Yang pertama adalah A. A ini kita cek airway atau jalan nafasnya dan juga si spine injury atau cedera cervical. Nah, lebih dulu mana airway atau si spine-nya? Lebih dulu si spine-nya ya, karena nanti pengecekan airway kan ada manuvernya yang head, tail, chin, lift dan juga si jaw thrust ini.
Makanya nanti kita harus cek dulu apakah ada si spine injury atau tidak. Nah, cara ngeceknya apakah ada si spine injury atau tidak, itu ada beberapa tanda-tandanya. Pertama, ada multiple lesion di atas klavikula. Misalkan pasien kecelakaan gitu ya, berarti kan dia ada multiple trauma. Terus kita lihat nih di bagian atas klavikulanya, mulai dari wajah gitu-gitu ada traumanya, berarti kemungkinan ada cervical spine injury gitu. Kemudian yang kedua ada halo sign. Halo sign itu apa? Jadi halo sign itu ketika pasien ini mengeluarkan cairan gitu ya, kayak gini, cairan dari bagian telinganya atau otore, atau pada bagian hidungnya mengeluarkan cairan atau rhinorea, kemudian kita taruh cairan itu di sebuah alas gitu. Misalkan di atas kasa atau di atas kertas seperti ini, nanti akan tampak halo sign seperti ini. Jadi mirip kayak telur ceplok ya, di bagian tengahnya itu ada kemerahan, di bagian luarnya itu ada keputihan. Jadi kan ini warnanya berbeda ya. Ini menunjukkan adanya CSF leaking atau ada cairan cerebrospinal yang bocor, yang menandakan ada cedera pada cervical spine atau mungkin ada cedera pada basis kraniinya pasien. Nah, yang bagian merah ini adalah red blood cell atau darah. Kemudian yang bagian putihnya ini itu adalah cairan cerebrospinal. Kenapa mereka bisa membentuk halo sign? Ya karena mereka nggak bisa menyatu gitu kan. Makanya dia membentuk halo sign karena tidak bisa larut satu sama lain gitu. Nah, kalau misalkan pasien mengalami tanda ini, berarti dia nanti manuvernya akan pakai jaw thrust. Oke, kemudian selanjutnya bisa juga kita lihat apakah ada tampakan rakun eye atau tidak. Yang namanya rakun itu kan matanya dua-duanya hitam gitu ya. Nah, kalau misalkan matanya hitam seperti ini, kemungkinan dia ada cedera juga, entah pada basis kraniinya atau pada cervical spine-nya. Lalu setelah itu keluar cairan dari hidung dan telinga. Ini ya, misalkan ada keluar cairan dari si telinganya ini, si otorea. Bisa juga dengan battle sign ya. Battle sign itu adalah ekimosis pada bagian postaurikular. Nah, kalau kita temukan tanda-tanda seperti ini, berarti fix nih pasien tuh ada cervical spine injury. Nah, maka untuk mengecek airway-nya, kita nggak boleh pakai manuver head tilt chin lift. Kita pakainya manuver jaw thrust. Caranya adalah seperti ini ya. Jadi, keempat jarinya itu dipakai untuk menyangga bagian lateral mandibula. Kemudian setelah itu untuk bagian jempolnya diletakkan di bagian sini, terus rahangnya pasien itu ditarik ke atas. Nah, untuk membuka jalan nafasnya. Kemudian kalau misalkan nih nggak ada tanda-tanda cervical spine injury, berarti kita bisa pakai manuver yang head tilt chin lift ini. Caranya adalah salah satu tangan, misalkan tangan kanannya kita pakai untuk menahan si bagian dahi pasien ini, kita ekstensikan, kemudian tangan satunya lagi, misalkan tangan kiri kita pakai untuk membuka jalan nafasnya, seperti itu. Nah, setelah itu, kalau kita udah melakukan manuver ini, kita bisa ngecek si airway-nya dia. Apakah ada sumbatan jalan nafas di situ? Sumbatan itu ada dua macam. Kalau misalkan sumbatannya padat, kita bisa lakukan pengambilan sumbatan itu dengan double finger swab. Nah, kemudian kalau misalkan sumbatannya cair, kita bisa lakukan pengambilan sumbatan itu dengan menggunakan suction. Oke, setelah airway-nya clear, selanjutnya kita bisa pasang OPA ya, atau oropharyngeal airway, yang fungsinya untuk mempertahankan jalan nafas gitu. Kemudian setelah itu untuk yang B ini adalah breathing dan oksigenasi. Jadi kita cek breathingnya. Kan kalau kita diajarinya cek breathing itu kan bisa dengan look, listen, and feel gitu kan. Tapi pada kasus kegawat daruratan yang butuh tindakan segera, cara ngecek breathingnya cukup kita lihat pengembangan dadanya aja gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa lakukan preoksigenasi dengan menggunakan oksigen 100% yang disambungkan ke BVM selama 3-5 menit. Kita bisa minta tolong asisten untuk melakukan preoksigenasi ini. Nah, setelah itu kita lakukan cek sirkulasinya. Kita taruh jari kita di arteri karotisnya pasien. Kita cek apakah ada nadi atau denyut nadi pada si arteri karotis ini. Nah, untuk pengecekannya ini harus dalam waktu kurang dari 10 detik ya. Kalau misalkan tidak ada nadi, berarti ya kita bisa lakukan pemasangan intubasi sambil dilakukan CPR. Nah, tapi kalau misalkan masih ada nadinya, ya udah kita nggak perlu melakukan CPR, cukup pemasangan intubasi aja. Setelah itu, yang C ini, circulation ini kita sambil minta tolong ke asisten 1 untuk memasang IV line
untuk keperluan resusitasi, kemudian kita minta asisten juga untuk memasang kateter untuk monitoring urinnya pasien. Oke, kemudian setelah kita lakukan primary survey dan kita pastikan bahwa pasien ini memang ada indikasi untuk dilakukan intubasi. Indikasinya itu apa aja sih? Yang pertama adalah anestesi umum. Yang kedua, kalau GCS-nya pasien kurang dari 8, atau pasien mengalami koma, ada gangguan ventilasi, gangguan oksigenasi, dan juga gangguan patensi jalan nafas. Nah, terus kita pastikan bahwa tidak ada kontraindikasi pada pasien. Apa aja kontraindikasinya? Yaitu trauma maksilofasial, fraktur pada laring, kelainan pada supraglotis atau glotis, dan juga obstruksi jalan nafas total. Nah, setelah kita memastikan bahwa ada indikasi intubasi dan juga tidak ditemukan kontraindikasi, maka kita lakukan informed consent kepada keluarga. Yang udah aku sebutin tadi, bisa seperti ini ya. Baik Pak, Bu, karena ada indikasi pemasangan intubasi, yakni pasien tidak bisa bernafas secara spontan, maka saya akan melakukan tindakan pemasangan endotracheal tube untuk membantu jalan nafas pasien. Apakah Bapak atau Ibu bersedia untuk pasiennya dipasang intubasi? Oke, kalau misalkan bersedia, kita bisa lakukan pemasangan intubasi. Nah, sebelum kita memasang si alat intubasinya, kita harus mengecek dulu kelengkapan alatnya. Nah, singkatannya ini adalah statics ya. Yang pertama adalah S. S ini scope. Kita cek dulu nih laringoskopnya sama stetoskopnya ada atau enggak gitu. Laringoskop ini fungsinya untuk membantu memasukkan ET ya, untuk membantu membuka si bagian laringnya pasien gitu. Sedangkan stetoskop ini fungsinya nanti di akhir untuk mengecek apakah si ET-nya kita tuh udah masuk ke trakeanya pasien atau belum. Nah, untuk si laringoskop ini dia ukurannya ada macam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Nah, biasanya kalau pada pasien dewasa itu kita pakainya yang sedang ya untuk orang Indonesia. Oke, kemudian setelah itu T-nya ini adalah tubes. Tubes ini yang diperlukan adalah endotracheal tube. Endotracheal tube ini juga ukurannya macam-macam ya. Biasanya untuk yang orang dewasa kita pakai yang 2 ini, kemudian yang anak kecil kita pakai yang 2 yang atas ini. Kemudian setelah itu untuk spuit ini fungsinya untuk menggembungkan si balon ET tube-nya ini, nanti dimasukkan lewat sini udaranya. Nah, sekalian ngecek kelengkapan alat ini, kita bisa juga ngecek apakah ada kebocoran pada balonnya atau enggak. Caranya ya kita gembungkan aja si balonnya ini dengan menggunakan udara dengan spuit 10 cc gitu. Nah, kalau misalkan udah dicek nih nggak ada kebocoran, kita bisa masukkan lubrikan ke dalam si ET tube-nya ini. Dalam posisi ET tube-nya tuh masih terbungkus gitu. Jadi ketika ET tube-nya masih terbungkus kan masih steril ya. Kita buka setengahnya, terus bagian yang item-itemnya biasanya di bagian sini ya, di bagian item-itemnya sini sampai ke arah sini kan nanti yang bakal masuk ke dalam ya. Ini kita kasih lubrikan gitu, tapi tanpa menyentuh area sini. Habis itu kita cek untuk A-nya itu adalah airway ya. Bisa pakai OPA, NPA, BVM, dan juga pulse oximetry. Nah, kalau misalkan di OC biasanya pakainya OPA ya, oropharyngeal airway. Ini untuk oropharyngeal airway ini ukurannya juga macam-macam. Biasanya kalau untuk dewasa itu pakai yang ukuran 3-5. Ini ada warnanya juga, sedangkan yang anak kecil bisa pakai yang size ini, yang 4 ke kanan ini. Nah, kalau misalkan pada orang dewasa ya bisa ditentukan aja gitu. Nanti cara menentukannya seperti ini. Jadi kita ukur si oropharyngeal airway-nya dari mulut sampai ke bagian angle of the mandible ini. Nah, itu untuk menentukan mau pakai ET yang mana. Setelah itu T-nya adalah tape atau plaster. Kita siapkan 2 plaster panjang untuk fiksasi nanti. Lalu setelah itu I untuk introducer, yaitu pakai stilet ini yang nanti akan dimasukkan ke ET tube untuk membantu memasukkan si ET tube-nya. Setelah itu C-nya ada konektor, yaitu sambungan ke BVM, dan juga S-nya ada suction ya. Suction ini ya fungsinya untuk menyedot kalau misalkan ada sumbatan jalan nafas dalam bentuk cairan. Kemudian prosedur ET. Nah, kita lakukan persiapan alat ya. Yang pertama, sambungkan blade laringoskop dengan handle. Pastikan si lampunya ini menyala ya. Ini adalah kondisi laringoskop ketika udah dipasang sama blade-nya. Nah, terus
Yang kedua, siapkan tub ET dengan ukuran yang sesuai. Wanita itu biasanya 6 sampai 7,5 dan pria itu pakai ukuran 7 sampai 9. Sedangkan untuk anak itu diameternya diukur dengan rumus ini. Setelah itu, kita cek kembangkan nih balon ET-nya dengan spuit 10 cc. Pastikan nggak bocor, kemudian kita kempiskan lagi. Baru habis itu kita berikan lubrikan pada tub ET-nya. Nah, untuk persiapan pasiennya, itu kita posisikan pasien dengan sniffing position. Jadi, kita bisa mengganjal bagian oksipital si pasien ini dengan menggunakan ganjal, misalnya alas yang keras gitu. Kemudian, posisi kepalanya kita ekstensikan, sedangkan lehernya itu kita fleksikan. Nah, terus setelah itu kita juga bisa lakukan persiapan diri ya. Sebenarnya di awal tadi kan sudah melakukan persiapan diri ya, yang terdiri atas cuci tangan 6 langkah WHO, pakai sarung tangan steril, pakai cap, Google, dan juga masker. Nah, setelah itu prosedur pemasangan ET-nya yang pertama, mulut pasien ini dibuka. Kemudian laringoskop ini dipegang dengan menggunakan tangan kiri dan dimasukkan ke valekula dengan cara menyusur bagian lidahnya pasien ini disusur. Kemudian tanpa menekan gigi ataupun jaringan di mulut. Jadi jangan sampai giginya pasien itu tuh tanggal atau copot gara-gara kita melakukan tindakan ini gitu. Kemudian si laringoskopnya ini diangkat ke atas untuk membuka si plika vokalis. Nah, habis itu kalau udah kelihatan bagian trakeanya di area sini nih yang bentuknya segitiga ini, nah, kita masukkan ET tube-nya kita gitu. Bisa dibantu dengan stilet. Jadi stiletnya dimasukkan ke ET tube biar dia lebih keras aja gitu. Terus kita masukkan ke situ dari sisi kanan mulut. Jadi nanti ET-nya dipegangnya pakai tangan kanan. Nah, setelah itu ET-nya dimasukkan sampai ukuran 21 cm untuk wanita dan 23 cm untuk pria. Terus setelah itu si pemasangan ini ya, itu dari mulai buka mulut sampai si ET tube-nya masuk itu harus dilakukan dalam 30 detik. Kalau dalam 30 detik tidak terpasang, kita hentikan pemasangan, terus berikan pasien ventilasi selama 15-30 detik dengan menggunakan BVM. Habis itu kita ulangin lagi pemasangannya. Kalau misalkan si ET tube-nya udah berhasil dipasang nih, lalu selanjutnya kita lepaskan laringoskopnya, dikeluarkan stiletnya, lalu kita kembangkan si balonnya ini dengan menggunakan spuit. Kita kembangkan menggunakan spuit lewat bagian sini ya, dengan udara 10 cc. Nah, kalau udah kita sambungkan bagnya, BVM-nya itu tadi ke ET. Terus kita packing nih, kita dengarkan suara pernafasan dengan menggunakan stetoskop di 5 tempat, yaitu epigastrium, apex dextra dan sinistra, serta basal paru, dextra dan sinistra. Kalau misalkan sudah terdengar suara udara di situ, kita lakukan manajemen posintubasi. Jadi ketika kita bagging itu sambil kita dengarkan dengan stetoskop ya. Kalau ada suara whoosh gitu berarti udah berhasil masuk ke area trakea yang seharusnya gitu. Nah, setelah itu lakukan manajemen posintubasi yang terdiri atas fiksasi ET. Nah, untuk fiksasi ET-nya itu menggunakan 2 plester panjang. Jadi caranya plester 1 kita pasang kayak gini, memuntiri si ET tube-nya, terus di fiksasi di sini. Plester 2-nya sama sih caranya, kita puntirin ke sini terus taruh di arah ke sini gitu. Terus kalau udah, kita konsultasikan ke spesialis anestesi. Jadi di OC itu kita harus bilang saya akan mengonsultasikan ke spesialis anestesi, itu akan menambah nilai poin ya untuk kita. Habis itu kita edukasi keluarganya, baik Pak, Bu, ini sudah berhasil dilakukan intubasi, kemudian pasien selanjutnya akan dikonsultasikan dengan dokter spesialis anestesi gitu. Terus jangan lupa bilang juga bahwa saya akan mencatat semua tindakan yang sudah saya lakukan di rekam medis. Baru habis itu kita bereskan alat dan bahan, lepaskan glovesnya dan cuci tangan 6 langkah WHO. Nah, untuk manajemen posintubasinya seperti itu. Jadi cukup sekian dan terima kasih.